Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship revival total ministry. Oke, kita akan mulai pelajaran kita pada malam hari ini. Tema yang akan kita bahas malam hari ini ya adalah tentang kota perlindungan ya. Temanya adalah kota perlindungan ya. Saudara, mungkin Anda sedikit bingung, kok kota perlindungan apa hubungannya dengan akhir zaman? Pelajaran tentang akhir zaman, ya karena kita masih membahas tentang seri akhir zaman ya. Di mana kita sedang mengulas atau membedah untuk mengetahui tentang rahasia Abaddon atau roh maut itu. Ya. Nah saudara, kita lihat ya, bahwa Allah itu berpikirnya jauh ke depan ya. Karena kita memang sengaja atau sedang ada di dalam medan peperangan ya, di mana roh maut itu sedang gencar-gencarnya untuk menyerang ya setiap orang-orang yang percaya, khususnya orang-orang pilihan Allah itu. Nah, demi untuk menyelamatkan ya orang-orang yang telah dipilih dan telah diselamatkan ini, Tuhan sengaja membuat sebuah kota, yaitu disebut kota perlindungan. Nanti dalam materi yang kita bahas, ya kalau hari ini belum nyampe, ya kita akan di nextnya, ya tentang kota-kota seperti apa yang pernah dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel. Ya, memang ada beberapa kota yang ditetapkan oleh Allah, di mana orang-orang yang terancam hukuman mati biasanya. Ya kalau dulu kan balas dendam, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Asal mereka itu bisa nyampe pada kota itu, ya itu nggak boleh dibunuh. Ya, pokoknya di kota itu selama mereka tinggal di tempat itu, yang akan membalas itu, ya, yang akan membunuh mereka itu nggak punya hak lagi. Ya, nah saudara, itu gambaran ya yang akan terjadi di akhir zaman. Di mana ada satu kota, ya, satu tempat di mana Tuhan membuat setiap orang-orang yang ada di kota itu, ketika roh maut itu merajalela, ya, yang tinggal di kota itu nggak akan kena maut itu, ya. Oke, saudara, mungkin kira-kira gambarnya seperti itu. Oleh karena itu kita lihat ya, bagaimana peperangan yang Tuhan telah izinkan terjadi dalam kehidupan kita, ya, mempersiapkan akhir zaman ini. Kita tahu kita sedang menghadapi namanya musuh terakhir, ya. Nah, di sini Allah Bapa berkata, semakin lama semakin jelas arah pertumbuhan tim revival ini, yaitu menuju kepada proyek untuk mengalahkan kerajaan maut. Ya, semakin lama semakin jelas arah pertumbuhan dari tim revival ya menuju kepada proyek untuk mengalahkan kerajaan maut. Saudara, nggak banyak orang mengetahui rahasia tentang Abaddon, tentang roh maut ya. Karena saya memperhatikan ya, kadang-kadang saya mendengar beberapa khotbah dari rekan-rekan hamba Tuhan. Kalau mereka membahas tentang akhir zaman, biasanya dia hanya membahas tentang suhu politik saja, atau suhu ekonomi dan sebagainya. Nah, jadi hanya melihat tanda-tanda zaman, ya. Tapi apa yang terjadi nanti dan persiapannya itu jarang sekali dikhotbahkan. Beda dengan apa yang diajarkan di Revival Total Ministry ini. Di Revival Total Ministry ini, ya, Bapak Ibu Saudara sebenarnya sedang dipersiapkan oleh Allah untuk apa? Untuk menjadi pasukan akhir zaman yang nantinya akan berhadapan dengan roh maut itu, ya. Nah, jadi dipersiapkan, dibekali, mengerti, kita bedah rahasianya, ya. Siapa itu roh maut dan sebagainya, supaya ketika kita menghadapi roh maut itu kita nggak ketakutan, kita nggak terancam, tapi kita malah mengerti. Ketika roh maut itu mulai merajalela, mulai muncul, Anda tahu tugas apa yang harus Anda lakukan. Kalau Anda melihat ada orang-orang yang sedang terancam, sedang terintimidasi, atau sedang diserang oleh roh maut itu, Anda
bisa membela, Anda bisa menolong mereka untuk mereka bisa keluar dan menang dari serangan dan ancaman roh maut tersebut. Amin. Nah, saudara, bagaimana roh maut itu bisa masuk dan menyerang setiap orang-orang yang percaya? Saudara, caranya adalah hati manusia itu dirusak. Kenapa dengan pola itu? Karena kita tahu kehancuran daripada iblis adalah ketika dia diusir dari surga. Ketika dia diusir dari surga, dia tidak minta maaf kepada Bapa di surga, malah melarikan diri menjauh dari Allah dan dendam dengan Allah alias sakit hati. Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh iblis supaya orang-orang atau makhluk-makhluk itu bisa diserang oleh roh maut nantinya. Salah satunya apa? Ditularkan. Apa itu yang ditularkan? Roh sakit hati. Ya, roh sakit hati. Saudara, hati-hati ya, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, bukan? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau orang menjaga hatinya tetap utuh, tetap kuat, tetap baik hatinya itu, dia nggak akan banyak mengalami masalah. Biasanya orang-orang yang mengalami masalah itu kalau hatinya mulai bimbang, mulai ragu, mulai khawatir, mulai cemas, mulai marah, mulai dendam dan sebagainya. Betul? Itu akar-akar dari semua persoalan yang ujung-ujungnya nanti orang itu akan mati atau ditelan oleh maut, dikalahkan oleh maut. Amin. Nah, di sini Allah Bapa memberi penjelasan kepada kita malam hari ini. Semakin jelas bahwa di balik setiap sengketa dan sakit hati, jauh di dasarnya ternyata ada roh maut yang menanti kesempatan untuk membunuh siapa saja yang dapat dibunuhnya. Ya. Nah, jadi sekarang semakin jelas di balik setiap sengketa dan sakit hati, di situ saudara ada intervensi, ya. Ada roh maut yang telah menanti kesempatan untuk membunuh siapa saja yang dapat dibunuhnya. Saudara, kalau Anda melihat ya medsos atau melihat TV hari-hari ini, pembunuhan merajalela dan sebagainya. Nah, Anda lihat ya, ketika pembunuhnya ditangkap, kasusnya dimulainya dari mana? Dari dendam, dari sakit hati, dari pahit hati, betul ya? Nyawa harus melayang. Ya. Jadi sebelum dia dibunuh oleh roh maut, dia membunuh siapa saja yang melukai dia. Jadi ini merupakan hal yang memang dipasang oleh si roh maut itu, si iblis itu, untuk apa? Supaya roh maut itu mendapatkan kesempatan. Kalau nggak membunuh yang dendam, yang benci, ya, dia membunuh yang dibenci dan yang dia dendam pada siapa itu, betul ya? Nah, jadi bunuh membunuh. Ketika terjadi bunuh membunuh itu, yang untung siapa? Pekerjaan maut berhasil, ya, terjadi kepada orang-orang yang diterkam atau mulai dikuasai oleh roh maut tersebut itu. Nah, saudara, oleh sebab itu kita mulai menyadari ya bahwa malam hari ini jaga hatimu. Jangan sampai ada hal yang jahat di dalam hati kita ini. Khususnya tentang sakit hati, kecewa, pahit hati. Itu harus cepat dibereskan. Karena sakit hati, pahit hati, kecewa itu mudah terjadi dalam kehidupan manusia. Betul? Ketika Anda menempatkan diri sebagai korban dari sebuah peristiwa, nanti ujung-ujungnya Anda akan sakit hati terhadap orang yang memperlakukan Anda semena-mena terhadap Anda itu. Kurang ngajar nih. Kalau sudah muncul kalimat ini pertama itu, kurang ngajar nih. Awas. Nah,
Siapa yang pernah berpikir atau ngomong seperti itu? Kurang ajar, awas. Ya, nah dimulainya dari kalimat itu saja. Nanti Anda lihat, kalau itu nggak cepat Anda bereskan, nanti akan bertambah lagi, saudara. Dari kurang ajar, awas seperti itu, lalu Anda mulai merancang, merencanakan bagaimana saya membalas kamu, ya. Nah, prinsip mata ganti mata, ya, nyawa ganti nyawa itu. Kalau Anda kan mereka, kalau Anda kehilangan nyawa dari saudara, dari keluarga Anda akan berupaya untuk melenyapkan nyawa mereka juga. Nah, saudara, sakit hati, ya, pahit hati. Ketika sakit hati itu terus ada di dalam diri Anda, di situ sebenarnya sudah bercokol, ya. Roh maut sedang menanti. Kalau Anda nggak membunuh, Anda akan dibunuh. Nah, oleh sebab itu, malam hari ini kita yang mendapat pengajaran seperti ini kita tahu, ya. Trik daripada roh maut ini sekarang kita bongkar habis-habisan supaya kita tidak ditipu, ya. Bahwa orang sakit hati itu sebenarnya ditipu setan, ya. Nah, digiring untuk ketemu roh maut. Malam hari ini kalau ada yang sakit hati, mulai keluar dari tipuan iblis ini. Aku nggak mau sakit hati. Aku nggak mau sakit hati. Coba nanti kalau Anda ketemu dengan orang yang sakit hati, Anda tanya, ya, sakit hati itu enaknya kayak apa sih? Ya. Dia pasti bilang apa? Gak enak, betul ya? Siapa yang di sini kalau sakit hati ditanya, sakit hati itu enak atau enggak? Lalu Anda bilang, enak banget gitu. Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau sakit hati selalu bilang, nggak enak tahu, nyesek tahu. Ya lah, gitu ya, nggak enak. Ya, ketika orang menjawab seperti itu, coba tanya lagi. Kalau nggak enak, ngapain kamu makan? Kalau nggak enak, ngapain kamu nikmati? Betul ya? Manusia itu lucu kadang-kadang, ya. Udah tahu nggak enak, tetap aja dikunyah, betul ya? Kalau suruh melepaskan, suruh membuang, nggak mau, ya. Nah, alasannya begini, enak aja. Kalau belum aku balas, aku nggak akan melepaskan sakit hati ini. Aku baru bisa sembuh kalau sudah membalas segala macam, ya. Nah, saudara, ini niat untuk membalasnya itu dorongan daripada si jahat. Sehingga Anda punya sifat jahat akhirnya. Nah, kalau kejahatan ini dipupuk, saudara, akhirnya roh maut bisa menunggangi Anda, lalu ujung-ujungnya apa? Anda bisa bunuh orang atau Anda bisa dibunuh oleh orang tersebut. Amin. Nah, saudara, perhatikan lagi. Mengetahui siasat mereka secara dini, itu akan mudah menghancurkan pekerjaan kerajaan maut di atas diri seseorang atau sebuah keluarga. Amin. Nah, Allah Bapa sedang membangkitkan dan melatih tim peperangan akhir zaman ini. Setiap anggota tim Revival Total Ministry harus dengan serius belajar cara menangani pekerjaan kerajaan maut ini. Amin. Saudara Bapak Saudara yang mendengar pengajaran di Revival Total Ministry ini, yuk kita bersatu hati, tergabung dalam tim peperangan besar akhir zaman. Ya, yang kita hadapi bukan darah dan daging, tapi pekerjaan daripada roh maut itu. Dan ini merupakan satu kegerakan yang sedang Bapak buat di antara kita. Bapak sedang membangkitkan dan melatih, ya, melatih tim peperangan akhir zaman ini. Timnya siapa? Anda dan saya. Ya, setiap rahasia yang disingkapkan, rahasia ini akan memberitahukan kebenarannya. Dan setiap orang yang mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan Anda. Betul?
ketika Anda sudah dimerdekakan, sekarang persoalannya adalah, apakah punya hati keinginan untuk memerdekakan orang lain atau tidak? Itu tergantung Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu, malam hari ini kita respon apa yang Bapak sedang buat ini, sebuah kegerakan, yaitu membangkitkan dan pelatihan bagi tim-tim peperangan akhir zaman ini. Nah, sebagai anggota tim Revival Total Ministry, kita harus serius belajar. Nah, ketika belajar, saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan Anda icip-icip, ya, Anda diserang, ya, oleh roh maut dan sebagainya. Tapi sekarang Anda bukan orang yang takut dengan maut, tapi orang-orang yang mengerti bahwa maut itu sebenarnya telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, dan Anda bisa berkata seperti Paulus, "Hei maut, di manakah sengatmu? Hei maut, di manakah kemenanganmu?" Itu. Nah, dengan Anda mulai berdiri pada tempat yang tepat, ngerti bahwa Anda yang akan membinasakan maut itu, maut mulai gentar terhadap Anda. Bukan Anda yang gentar terhadap maut. Amin. Yuk kita lihat satu ayat dalam 1 Korintus pasal 15. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ya, ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya, dan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Saudara, kita tahu ya, ketika Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian, sekarang Tuhan Yesus itu ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Allah Bapa melanjutkan pekerjaannya, ya, bersama dengan Roh Kudus dan orang-orang percaya. Dia terus, ya, misi penyelamatan ini terus dikerjakan. Makanya Yesus sebelum naik ke surga atau sebelum mati, dia memberikan sebuah perintah yang disebut amanat agung. Dia pergi, beritakan Injil. Nah, saudara, gereja Tuhan sekaranglah yang diandalkan. Makanya Bapak membentuk sebuah pasukan itu supaya apa? Supaya dia punya kaki, supaya dia punya tangan, supaya dia punya pasukan yang ada di muka bumi ini. Tujuannya apa? Menaklukkan semua musuhnya. Musuhnya siapa? Musuhnya Tuhan Yesus. Ya, nah, karena ia harus memegang pemerintah sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Nah, semua yang ada di pihak iblis itu kan disebut antikris, ya. Anti kepada Kristus, memusuhi Kristus. Nah, semua itu harus ditaklukkan karena Tuhan telah berjanji juga. Karena engkau taat, maka aku beri nama di atas segala nama. Setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Bertelut. Setiap lutut bertelut. Ya. Bertelut kemana? Ke bawah kakinya Kristus itu. Ya. Nah, musuh yang terakhir nanti yang ditaklukkan oleh Allah Bapa adalah siapa? Si maut itu. Saudara, si maut hanya Bapak yang bisa mengalahkannya. Kenapa? Karena satu-satunya yang nggak pernah takluk kepada maut, cuman Allah Bapa, ya. Sehingga Bapaklah nanti yang akan menaklukkan si maut itu. Wahyu 1 ayat yang ke-18. Dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, kuncinya sekarang sudah dipegang oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menyerahkan, mendelegasikan kepada pasukan-pasukan akhir zaman yang sedang dibuat oleh Allah Bapa di muka bumi ini. Dalam pertumbuhan orang percaya, ya, Bapak katakan, aku memberikan kesempatan tiap orang boleh bertumbuh dalam iman dan mengenal kerajaan Allah dalam suatu kurun waktu tertentu.
untuk mengenal bagaimana kasih Allah beroperasi dalam hidup mereka. Lalu aku akan mengambil mereka semua sebanyak yang dapat kuperoleh untuk memasuki peperangan zaman akhir ini. Banyak yang belum mengetahui rencanaku ini. Banyak sekali orang Kristen yang berhenti di daerah berkat saja dan suka tinggal di situ terus-menerus. Tapi mereka yang mau dipimpin terus oleh Rohku, ya, tapi mereka yang mau dipimpin terus oleh Rohku akan mencapai titik yang penting ini, ya. Dan ini adalah panggilan tertinggi bagi tubuh Kristus, yakni menjadi tempat kediamanku dan berguna dalam segala pekerjaan. Membinasakan kerajaan maut adalah pekerjaan terpenting sekarang dalam daftar urutan tugas mereka, anakku. Ya, Anda lihat saudara, ini program yang dicanangkan oleh Allah Bapa kepada kita semuanya. Tapi syaratnya adalah yang pertama, kita harus mampu untuk bertumbuh dalam iman dan mengenal kerajaan Allah dalam suatu kurun waktu tertentu. Ya, tujuannya adalah untuk mengenal bagaimana kasih Allah itu boleh beroperasi di dalam kehidupan mereka. Saudara, kalau hari-hari ini Allah melakukan banyak hal, mungkin menolong Anda, menyembuhkan Anda, memberkati Anda, dan sebagainya. Allah ingin menunjukkan tentang nilai kasih itu. Sehingga setiap orang boleh mengenal Allah yang adalah kasih itu. Lalu orang yang masuk di dalam Allah, sekarang mereka boleh merasakan kasih Allah yang semakin besar, yang semakin luas, yang semakin tinggi, semakin dalam, seperti Paulus katakan ya. Betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tinggi dan panjangnya kasih Tuhan itu. Kenapa Paulus itu memberitahu kepada kita semuanya bahwa kasih Tuhan itu begitu tinggi, begitu lebar, begitu panjang, begitu luas, begitu dalam, bahkan tak terselami kadang-kadang. Kenapa Paulus berkata seperti itu? Karena Paulus sendiri mengalami pertumbuhan di dalam dirinya. Semakin dia masuk ke dalam Tuhan, dia melihat dimensi kasih itu loh. Ya. Jadi inilah alasan daripada Paulus sampai punya slogan-slogan yang sedikit nekat itu ya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, slogan-slogan seperti itu. Apa yang telah aku terima dulu aku anggap sampah sejak aku menemukan Kristus. Jadi polanya sudah terbalik dengan orang-orang dunia yang masih mengejar materi di dunia ini. Masih mengejar tentang keselamatan hidupnya. Bahkan Paulus ini berani menantang maut itu sendiri. Kenapa? Orang yang semakin mengenal dimensi kasih Allah di dalam dirinya. Saudara, di dalam kasih itu enggak ada ketakutan. Amin. Nangkep saudara? Di dalam kasih itu enggak ada ketakutan. Kalau Anda enggak mengalami kasih daripada Allah, banyak orang mengalami ketakutan. Ya, ketika saya merasakan bagaimana Tuhan memelihara di dalam kehidupan saya nggak takut lagi tentang masa depan saya, tentang kehidupan saya. Kenapa? Karena saya tahu pemeliharaan Allah wujud kasihnya itu selalu dinyatakan di dalam kehidupan saya. Takut itu hilang ketika Anda tenggelam di dalam kasihnya Allah itu. Tuh. Anda tinggal nyanyi aja, ku tahu Bapa peliharaku, ya, bab dia baik, itu ya. Nah, Allahku sanggup memenuhi setiap kebutuhanku, ya, menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita itu. Nah, kasih itu melenyapkan semua ketakutan di dalam diri Anda. Oleh karena itu, tadi Allah Bapa berkata, setiap orang percaya sedang dipersiapkan, mereka harus mampu untuk bertumbuh di dalam iman
dan dalam kasih. Ya, pengenalan tentang kasih itu membuat Anda bisa melenyapkan semua rasa takut dalam hidup Anda. Jangan ngomong ya, jangan Anda berpikir dan ngomong saya nggak takut dengan maut. Tapi kalau masih takut nggak makan. Ya, Tuhan Yesus bilang ya hal kekhawatiran. Ya. Kekhawatiran itu kan unsur ketakutan juga ya. Tapi Tuhan bilang, jangan takut tentang apa yang kamu makan. Jangan takut tentang apa yang kamu pakai. Semua itu disediakan oleh Bapakmu yang di surga. Dan Bapakmu tahu kamu membutuhkan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Coba saudara. Jadi kalau hari-hari ini Anda sedang mengalami proses dalam kehidupan Anda harus tetap ingat. Ada Tuhan di dalam Anda. Anda di dalam Tuhan. Anda ada di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Amin. Saya dulu, saudara, ketika saya mulai membayangkan, ketika saya harus menjadi seorang hamba Tuhan, ketika saya sekolah Alkitab, lalu disuruh pilih ayat emas, saudara. Nah, teman-teman pada milih ayat-ayat emas yang bagus-bagus. Lalu saya coba hubungkan dengan apa yang sedang terjadi dalam diri saya. Kalau saya jadi hamba Tuhan, nasib saya seperti apa? Ya, nah, itulah akhirnya saya mendapatkan satu ayat, Yeremia 29 ayat 11. Ya, Tuhan bilang, aku tahu, ya, apa rancangan Tuhan terhadap aku itu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangannya membawaku kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Walaupun saya sudah dapat ayatnya, saudara, itu bukan berarti hari itu langsung saya nggak punya ketakutan tentang masa depan saya. Masih ada juga gitu ya. Tapi akhirnya dilatih. Ya. Sekarang kalau orang tanya ya kepada saya, Pak Gideon, ya, Pak Gideon masih takut nggak tentang apa yang akan terjadi masa depan Anda, keluarga dan sebagainya? Saya bilang tidak. Ya. Aku punya Tuhan yang besar, bukan hanya besar, besar, yang telah berjanji. Lah, Tuhanku dahsyat, amin. Tuhanku ajaib, Tuhanku luar biasa. Nah, Yesusku luar biasa, persoalanku itu biasa, amin. Nah, slogan-slogan itu mulai muncul, walaupun belum sehebat Paulus. Saya belum bisa berkata seperti Paulus, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau khotbah bisa. Tapi untuk menyatakan seperti itu, saudara, ya, jujurlah. Ya, jujur. Ya, banyak orang bisa khotbah tentang hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Teorinya bisa Anda rumuskan. Tapi prakteknya dalam kehidupan kita, wah, gitu, bertahap, saudara. Paling tidak, saya sudah mulai masuk step awal. Ya, saya bisa melenyapkan namanya kekhawatiran. Ya, kecemasan tentang masa depan karena saya tahu Tuhan yang aku layani, Dia yang memelihara dalam kehidupan saya. Menang dulu dari segala peristiwa yang sedang Anda alami terjadi dalam kehidupan Anda. Nilainya satu dulu. Anda tidak takut. Amin. Jadi bikin poin dulu gitu loh. Poinnya nggak usah spektakuler kayak Paulus dulu, enggak. Mulai yang harian. Apa yang terjadi yang sedang mengancam, membuat Anda khawatir, membuat Anda cemas, Anda bisa menang atau tidak? Kalau Anda nggak bisa menang, berarti Anda masih takut, amin? Masih takut. Nah, kita bilang dalam kitab Amsal, barang siapa takut, kecilah kekuatannya, amin? Nah, mulai saudara, ciptakan, minta roh keberanian itu. Ya, dari sini saudara, belajar dulu mengenal Allah dalam dimensi kasih, amin? Karena kasih itu akan melenyapkan segala ketakutan, amin? Nah, coba nanti kalau dalam ruang diskusi nantinya, boleh sharing nih, ya.
Apakah Anda pernah mengalami kasih Tuhan dalam hidup Anda? Ketika Anda sudah merasakan kasih Tuhan, apakah Anda masih takut dengan hal yang pernah Tuhan lakukan di dalam kehidupan Anda? Nah, sekali Anda pernah disembuhkan oleh Tuhan, Anda tidak takut lagi dengan penyakit, saudara. Karena Anda tahu, Anda punya Tuhan. Punya nama di atas segala nama. Ada nama yang bisa mengatasi segala nama jenis penyakit itu. Penyakit hanyalah sebuah nama. Amin. Nah, mulai belajar. Menang dari hal apa? Tapi kalau hari ini mungkin ya, ada nggak sakit yang bilang, Tuhan, aku beri sakit dong, supaya aku menang dari sakit. Ya nggak usah. Setiap orang itu contohnya berbeda-beda. Amin. Contohnya berbeda-beda. Ya. Nah, saudara, kita tahu ya. Iblis itu kan membangun kerajaan. Tuhan Yesus datang juga membangun kerajaan. Kerajaan iblis itu disebut kerajaan dunia dengan segala sistemnya. Yesus datang membawa kerajaan yang disebut kerajaan surga dengan sistemnya pula. Amin. Kerajaan dunia punya sistem sendiri, kerajaan surga punya sistem sendiri. Jadi, boleh dikatakan, saudara, ada dua sistem kerajaan. Ya. Nah, hal berikut yang harus diketahui adalah bagaimana sistem kerajaan si iblis telah dibangun. Mereka mempergunakan kuasa dan otoritas untuk mengikat orang-orang di bawah sistem mereka. Ya. Dan di sini dicatat, sistem mereka itu bukan kasih. Tanggap ya baik ya. Mereka mempergunakan kuasa dan otoritas untuk mengikat orang-orang di bawah sistem mereka, bukan kasih. Perhatikan, bagaimana sistem mereka telah ditiru oleh kerajaan-kerajaan dunia di bawah kekuasaan si iblis. Tuhan Yesus katakan dalam Lukas 22, ayat 25 sampai ayat 27. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa, memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu janganlah demikian. Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi seperti yang paling muda, dan pemimpin menjadi seperti pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Saudara, Anda lihat ya. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya ini? Raja-raja bangsa memerintah rakyat dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung, ya. Nah, tetapi kamu janganlah demikian. Nah, ini bedanya. Kerajaan yang dibangun oleh si iblis di dunia ini selalu ya memunculkan orang-orang yang otoriter, ya. Punya kekuatan. Nah, dengan tangan besi, ya, ayat lain mengatakan, siapa kuat, dia yang berkuasa. Kalau zaman dulu disebut hukum rimba, betul ya? Siapa yang paling kuat, dialah yang bisa menguasainya. Nah, sekarang kekuatannya kadang-kadang bukan hanya kekuatan otot, ya. Sekarang terjadi money politik dan sebagainya, ya. Orang untuk bisa menjadi penguasa, sekarang siapa yang paling kuat? Kuat apanya? Ya kuat duitnya. Ya, kuat pengaruhnya dan sebagainya, ya. Nah, baru bisa naik ke sana. Ketika dia sudah ada di dalam posisi itu disebut penguasa. Nah, disebut pelindung-pelindung, menjadi backup, ya. Nah, bisa membackup. Nah, sekarang banyak penguasa-penguasa yang menjadi backup, ya. Nah, backupnya siapa itu? Wah, si A, si B. Apa? Oh, penguasa ini, penguasa itu. Itu terjadi di dunia ini. Sistem dunia seperti itu, saudara. Ya, nanti kalau ketemu kasus ini, kasus itu, dan sebagainya,
Nanti ada yang keseret itu ya, penguasanya gitu. Nah, kenapa? Dia yang membackup. Kenapa orang ini bisa berlaku seperti itu, berani begini dan berani begitu? Karena apa? Ada yang membackup, ada yang melindunginya seperti itu. Itu sebuah sistem yang memang sudah dibangun oleh si iblis di tengah-tengah dunia ini, ya. Nah, tujuannya apa? Pokoknya aku kuat, aku tindas supaya aku bisa untung besar, ya. Nah, supaya aku bisa menang. Kalau enggak pakai kekuatan begini, saya enggak akan bisa menang. Tapi beda, saudara, dengan apa yang dibangun oleh Tuhan Yesus. Tadi Tuhan Yesus berkata, kamu jangan demikian, ya. Kamu jangan demikian. Yesus berkata, yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi seperti yang paling muda, dan pemimpin menjadi seperti pelayan. Ya, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Jawabannya adalah pasti dia yang duduk makan dong. Tapi Tuhan Yesus membuktikan. Dia bilang, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Nah, pelayan. Kenapa Tuhan Yesus menempatkan dirinya di tempat sebagai pelayan itu? Dia mau menunjukkan bahwa sistem yang dibangun, yang dibawa oleh Tuhan Yesus dalam kerajaan surga ini, itu beda dengan apa yang sedang dikembangkan oleh dunia ini. Nah, harus menjadi termuda, harus siap untuk melayani. Modal orang melayani itu cuma satu. Kalau Anda mengasihi, baru Anda bisa melayani. Tuh. Tapi kalau Anda nggak ada kasih dalam diri Anda nggak akan bisa melayani. Tapi itu ada, Pak. You orang nggak punya kasih tapi bisa melayani. Ya, karena dia butuh duit, makanya dia digaji. Ya betul, saudara. Kadang-kadang itu, apakah semua orang yang membantu melayani seperti itu penuh dengan kasih? Wah, saudara, kadang-kadang kita dibuat pusing ya, cari suster dan sebagainya gitu, udah gaji ini kalau macam gitu. Aduh, kata wah itu ya, ganti lagi. Kenapa? Aduh, nggak ada kasih sama sekali, cuman mau duit kita aja, gitu ya. Nah, nggak ada. Dan ini membuktikan nggak semua orang yang melayani itu punya dasar kasih, sudah, betul ya? Nah, beda dengan orang yang di dalam Tuhan. Nah, ini juga menjadi sebuah teguran bagi kita semuanya, ya sebagai hamba Tuhan khususnya. Kalau kita melayani Tuhan, cuma satu. Tuhan lebih dulu mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan, betul ya? Nah, dasar kasih ini nggak akan tergoyahkan dan Anda tidak akan menyimpang daripada motivasi-motivasi ketika kita melayani Tuhan. Amin. Nah, saudara, kerajaan si iblis sekarang berdiri teguh karena mereka memakai kekuasaan sebagai pengikatnya. Namun kerajaanku mengikat dengan kuasa kasih, dan kasih selalu menang, anakku. Ya, jadi kita sedang berkompetisi dengan kerajaan yang dibangun oleh si iblis. Apakah Anda mau menceburkan diri dengan sistem mereka? Atau Anda tetap memegang prinsip daripada sistem kerajaan surga? Ya, kalau Anda dilihat atau ngomong dengan orang dunia, yang masih orang Kristen berpikiran dunia, nanti Anda dibilang gini, kalau kamu nggak melawan, kamu akan diinjak sama mereka loh. Itu ya, digilas oleh mereka loh. Ya. Nah, semut aja diinjak gigit. Nah, kamu gimana? Nah, mulai saudara di sini ya. Kasih. Bapak berkata, ya, dalam pertempuran ini, ketika iblis sedang giat-giatnya mendirikan kerajaannya, membangun kekuasaannya, lalu kita
mulai diajar untuk hidup di dalam kasih. Bapak katakan kasih itu selalu menang nantinya. Memang ada hal-hal yang mungkin bagi Anda, aduh rasanya kok seperti ini ya. Hidup dalam kasih itu enak atau enggak sih? Enggak enak untuk dagingmu, saudara. Betul? Hidup dalam kasih itu enggak enak untuk dagingmu. Tapi rohmu bersukacita. Ketika engkau harus hidup di dalam kasih. Anda lihat unsur kasih itu apa? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu tidak menyombongkan diri. Tidak mementingkan diri sendiri. Betul ya? Kasih itu. Coba kalau Anda melakukan unsur-unsur kasih itu. Enak nggak? Nggak enak. Betul ya? Siapa yang bilang enak? Dagingmu pasti berontak. Amin? Pasti berteriak. Apaan ini? Gitu ya? Nah, tapi saudara, Anda lihat, orang yang hidup dalam kasih nanti akan beda. Kenapa? Kasih akan selalu menang. Ya, kasih itu akan selalu menang. Nah, terus orang berpikir bahwa sistem dunia yang mengikat segala sesuatu berdasar kekuasaan adalah jalan yang paling benar. Sementara ikatan kasih dianggap cara yang lemah dan tak cocok. Mereka berpikir demikian karena mereka harus mengkopi asal-usul mereka, yaitu kerajaan iblis. Dan Bapak katakan, kerajaanku selalu melakukan sesuatu dengan kasih. Dan itu telah menetapkan seluruh jagat raya sejauh ini. Mengapa? Karena Allah adalah kasih. Amin. Pemimpinmu itu adalah kasih. Ya, God is love. Allah adalah kasih. Amin. Nah, Dia yang adalah kasih itu, itulah sistem. Sistemnya itu ada dirinya sendiri. Amin. Kenapa kita harus diubah menjadi seperti Allah? Supaya Anda bisa menjadi seperti Allah yang adalah kasih. Unsur-unsur di dalam diri Anda itu harus diganti. Anda yang terlahir di dunia, yang pernah dididik dengan cara duniawi ini, ketika Anda diselamatkan, cara dunia itu harus mulai disingkirkan. Dan sekarang Anda mulai mengadopsi dan menerapkan sistem dalam kerajaan surga. Semuanya harus sama seperti Allah yang adalah kasih. Salah satunya, saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kasih itu punya tujuan. Tujuannya adalah meraih, ya, untuk menyelamatkan siapa yang bisa diselamatkan. Kasih itu selalu memberi, ya, berpikir untuk orang lain, bukan berpikir untuk diri sendiri. Amin. Nah, terus di seberang sana mereka memakai kuasa dan otoritas. Aku tidak memerintah dunia dengan kuasa, tapi dengan kasih. Ketika akhirnya aku mempergunakan kuasa untuk mengakhiri segala sesuatu, adalah karena setiap orang harus menerima upah sesuai dengan pekerjaan mereka. Amin. Nah, nanti kalau memang ada yang tereliminasi, harus dibuang ke neraka, ya, itu bukan berarti Allah kehilangan kasih, bukan. Ya, itu konsekuensi. Karena setiap orang harus menerima upah sesuai pekerjaan mereka. Seperti yang dikatakan dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu upahnya. Upah dosa. Amin. Tapi bukan berarti mengurangi unsur atau nilai kasih di dalam Allah itu. Allah tetap mengasihi mereka. Dia kejar mereka, betul?
Sampai ke alam maut pun diberitakan karunia itu. Siapa yang mau percaya? Menurut Kolose 1:19-20, ya, Allah ingin berdamai untuk meraih mereka kembali kepada Dia. Tapi pada sampai titik akhir, kalau mereka tetap tidak mau balik kepada Tuhan, mereka cilaka, mereka tereliminasi, mereka terbuang ke Gehenna atau ke neraka itu. Bukan karena Allah kejam, bukan. Itu konsekuensi, upah dari dosa itu. Amin. Nah, saudara, kita lihat ya, satu peristiwa di dalam kisah para rasul. Ada satu keluarga, ya, yaitu keluarga daripada Ananias dan Safira. Ya, akhirnya dalam pertemuan jemaat, ya, dalam hadirat Allah, ya, di dalam bait Allah istilahnya gitu ya. Di kelompok orang-orang yang percaya, harus ada yang mati di situ. Kenapa roh maut bisa bekerja sehingga akhirnya Ananias dan Safira itu mati? Saudara, di sini bukan berarti Allah itu tidak memberi kesempatan kepada Ananias dan Safira. Yuk kita lihat ya peristiwanya. Nah, kematian Ananias dan Safira ya. Tapi ketika Ananias dan Safira berdusta kepada Roh Kudus, mengapa engkau menghukum mereka sampai mati? Lihat ini pertanyaannya ya. Ketika Ananias dan Safira berdusta kepada Roh Kudus, mengapa engkau menghukum mereka sampai mati? Kenapa enggak ada ampun? Perhatikan ayatnya. Nah, perhatikan ya. Ada seorang laki-laki bernama Ananias. Ia bersama istrinya, Safira, menjual sebidang tanah miliknya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ini kuncinya satu ya. Hatinya Ananias dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Ya, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan meninggal dunia. Semua orang yang mendengar hal itu sangat ketakutan. Ya, kita lompat ayat 9 sampai 10. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah meninggal. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Ya, saudara, Anda lihat apa yang terjadi dengan Ananias dan Safira. Sangat fatal ya. Berdusta, mendustai Roh Kudus, langsung putus nyawanya. Mati, ya. Nah, ketika istrinya datang juga, diberi kesempatan lagi. Ya. Kenapa engkau sepakat dengan suamimu? Ya. Tapi masih ngeyel juga ya. Mati pula di situ, ya. Saudara, kita lihat di sini. Siapa yang membunuh? Apakah yang membunuh Allah? Bukan sebenarnya. Ya. Mereka diberi kesempatan untuk apa? Untuk bertobat. Untuk mengakui apa yang sudah dirancang. Kenapa dia merancang itu?
Karena hatinya sudah dikuasai oleh si iblis. Kita perhatikan ya. Hatinya sudah dikuasai oleh si iblis. Saudara, jangan beri kesempatan kepada iblis. Betul? Hari-hari ini jahat, kata Paulus. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, kadang-kadang saudara, ya orang iseng-iseng gitu, berpikir ya secara logikanya ya, bohong putih, bohong merah. Ya. Pokoknya itu yang penting ya gitu ya. Kita kan dia tahu ya kondisinya saat itu. Pada waktu jemaat mula-mula itu, ya, mereka sedang ada di saat itu, ya, mereka itu hidup sangat rukun sekali, ya. Mereka hidup dalam kasih karunia Allah yang luar biasa. Anda lihat, saudara, ya, situasinya. Yang namanya mujizat itu, saudara, itu setiap hari selalu ada dalam pertemuan mereka, betul? Petrus khotbah. Ada satu orang yang dengerin, mungkin kelamaan Petrus khotbahnya ya. Mungkin sampai 2 jam tuh lebih gitu. Atau mungkin tadi malamnya dia lihat apa gitu, ngantuk, dia lihat bola kali ya. Nah, terus duduknya di jendela. Jatuh. Namanya Etikus. Ya, bukan tikus, bukan. Ya. Etikus namanya. Ya, ya. Mati. Lalu Om Petrus ya datang. Dipanggil, bangun tuh. Orang mati bangkit sudah. Ya. Dan Anda lihat sudah, urapan itu begitu luar biasa. Ya. Sapu tangan Paulus, betul ya? Itu habis buat ngelap keringatnya Paulus gitu, ya. Tahu-tahu hilang. Diambil orang, ya. Dibawa kabur karena keluarganya ada yang sakit. Itu sapu tangannya Paulus ditempelin ke orang sakit. Orang sakitnya sembuh. Nah, bukan hanya itu saja. Bayangannya Petrus, betul ya? Kalau Petrus jalan, sudah gitu. Orang yang kena bayangan Petrus itu mengalami mujizat. Kenapa saya harus ceritakan ini, saudara? Ya, kondisinya saat itu. Karunia Allah, anugerah Allah sedang dicurahkan, ya, diturunkan begitu melimpah-limpah atas jemaat mereka, ya, jemaat mula-mula itu. Karena jemaat mula-mula itu sehati, amin. Sehati. Sehingga mereka bilang, milikku, milikmu, milikmu, milikku. Nah, mereka rela berbagi satu dengan yang lainnya. Menggenapi apa yang dikatakan Mazmur 133. Ya, di mana ada kerukunan, di situ berkat Allah, pengurapan Allah akan turun secara dahsyat. Amin. Kesehatian itu. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, saudara, hati-hati ya. Di mana kasih karunia Allah sedang dilimpahkan, ya, penghukuman bisa terjadi dengan maksimal juga. Imbang namanya, betul? Tuhan memberikan kesempatan untuk Anda mengalami pemulihan. Tuhan memberikan kesempatan untuk Anda mengalami mujizat dalam kehidupan Anda. Tapi Tuhan juga menuntut sebuah pertobatan di dalam diri Anda. Betul? Kenapa kasih karunia itu diberikan melimpah kepada Anda? Tujuannya cuma satu. Setiap orang yang mengalami kasih karunia yang besar di dalam hidup Anda, orang itu harus menyadari, ya, bahwa Tuhan itu penting gitu loh. Bukan dirinya lagi. Karena ketika kita hidup dalam karunia Allah, kita hanya berkata semua ini karena Tuhan, betul ya? Bukan karena saya. Tuhan harus dihormati di tempat itu. Ketika tidak ada hormat kepada Tuhan, penghakiman terjadi di situ. Disitulah saudara, roh maut bisa menerobos. Sehingga harus ada yang terbunuh saat itu. Amin. Jadi, yang membunuh Ananias bukan Tuhan. Kembali, tadi dikatakan upah dosa itu adalah maut. Amin.
Nah ini penjelasan Allah Bapa, saudara. Anakku, mereka itu, maksudnya Ananias dan Safira, itu dibunuh oleh dosa mereka sendiri. Di hadapan hadirat Allah yang kuat, dosa tak dapat bertahan. Mereka akan mengakhiri permainan mereka dengan membunuh orang yang mereka pakai. Roh Kudus tidak membunuh mereka, namun ia menjadi amat berduka sehingga tak mampu melindungi mereka lagi dari pekerjaan roh maut atas mereka. Saudara, kita lihat ya. Roh Kudus diberikan untuk memelihara, mengingatkan. Tapi kalau orang sudah nggak mau ditegur, nggak mau diomongin, bahkan ngotot kayak modelnya Ananias dan Safira. Betul ya? Sampai Petrus harus berkata, kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Di sini Roh Kudus, saudara, pribadi yang didukakan. Akhirnya dia harus menarik diri. Gak mampu untuk melindungi Ananias dan Safira dari serangan si maut itu. Hati-hati, saudara ya. Ketika kita masih hidup dalam anugerah Allah, Roh Kudus terus kita libatkan di dalam kehidupan kita. Hidupmu mau dipimpin oleh Roh Kudus, mengalir bersama dengan Dia. Ada protection yang luar biasa. Tapi ketika Roh Kudus mulai didukakan, saudara, hati-hati. Orang yang mendukakan Roh Kudus itu apa contohnya? Mereka bohong, ya, mereka berdusta, salah satunya. Itu yang dilakukan oleh Ananias, betul? Ketika Anda berdusta, Anda sedang mendukakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang tahu kebenarannya. Itu tanah dijual berapa? Roh Kudus tahu nggak? Tahu. Roh Kudus kasih tak ingat nggak kepada Ananias? Ketika Ananias merancang, umpama dijual 1 miliar. Lalu Ananias bilang kepada Petrus, ini dijual 500 juta. Roh Kudus kira-kira mengingatkan Ananias enggak? Mengingatkan. Bukankah kemarin kamu jual itu 1 miliar? Kok kamu bilang 500 juta? Itu kan berdusta. Itu kan bohong. Betul ya? Roh Kudus mengingatkan enggak? Mengingatkan. Roh Kudus menasihati enggak? Menasihati. Tapi enggak didengerin oleh Ananias. Ananias mengikuti dorongan hatinya yang telah dikuasai oleh si iblis. Loh? Bapak pembohong, bapak pendusta, tidak ada kebenaran di dalamnya. Tuh? Sehingga berani mati dan mati beneran akhirnya. Orang sumpah itu kan gitu. Benar, berani mati aku. Ya, itu cuma 500 juta, bukan 1 miliar. Mati beneran. Membawa itu, agensi yaitu roh maut akan disambar juga oleh roh maut itu. Nah, di sini kita lihat saudara tentang Roh Kudus. Bukan berarti Roh Kudus itu walaupun dia roh Allah yang hebat dalam kehidupan Anda, lalu dia bisa segalanya dalam kehidupan Anda. Ya, dia tetap menghargai free will dalam hidup Anda itu. Ketika engkau mau dipimpin oleh roh, dia Anda izinkan untuk memimpin hidup Anda. Dia akan sanggup melindungi Anda. Tapi kalau tidak, dia tak mampu untuk melindungi Anda. Nah, kita harus kenal tentang Roh Kudus ini. Perhatikan, anakku, ya ini Roh Kudus yang ngomong ya. Engkau harus mengenalku sebagai seorang ibu sejati yang tak dapat bertahan kalau dikhianati atau tidak dituruti nasihatnya lagi. Tetapi tetap aku tak dapat membunuh siapapun karena aku adalah kasih. Amin. Aku lebih memilih mundur dari orang itu sampai akibatnya biasanya maut kadang-kadang menyambarnya dengan cepat sekali. Di mana ada kehadiran Allah, di situ ada juga roh kematian yang berusaha menerobos masuk. Win? Di kehadiran Allah yang kuat. Bukan berarti nggak ada yang ngintip.
Betul ya? Ada yang ngintip di situ. Roh maut akan menyambar dengan cepat. Ya. Nah, orang-orang yang tinggal di hadirat loh. Tapi nggak menurut sama Roh Kudus. Hati-hati dalam perkara ini. Ketika nasihatnya nggak Anda dengerin, dia nggak akan melakukan yang jahat kepada Anda. Dia nggak akan bunuh Anda, tidak. Karena apa? Dia tetap memegang prinsipnya. Aku ini berasal dari Bapak, betul ya? Yang adalah kasih. Kerajaan yang dibangun oleh Tuhan Yesus di muka bumi ini, unsurnya adalah kasih. Aku mengasihi, makanya aku menasehati. Tapi karena yang ku nasihati nggak mau dengar nasihatku, nah akhirnya Roh Kudus dia lebih memilih untuk mundur dari orang itu, ya. Ketika dia mundur dari orang yang nggak mau dinasihati ini, disinilah saudara, dengan cepat sekali roh maut, ya, biasanya akan menyambar, ya, orang tersebut. Ya, jadi ini pelajaran baik sekali begini loh. Banyak orang kadang-kadang berpikir, wah, kalau saya ada di dalam hadirat Tuhan, semuanya aman. Betul ya? Enggak begitu juga. Ketika engkau ada di dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus manifestasinya, karunia-karunianya dinyatakan begitu melimpah. Dan Anda boleh merasakan, wah saudara ya, mungkin Anda bisa bernubuat, Anda bisa ini dan itu dan sebagainya. Tapi Anda enggak mau dengar nasihatnya dia. Enggak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika Anda sudah terpeleset dan Roh Kudus mencoba untuk menyelamatkan Anda, untuk melindungi Anda, tapi karena Anda tetap kekeh pada prinsipmu, betul ya? Kan banyak sekali orang-orang yang mendominasi karunia. Betul? Ketika karunia itu sedang bekerja luar biasa, lalu aku mau itu muncul secara luar biasa. Karunia ini akan aku lakukan untuk aku mau, aku mau, aku mau. Nah, ini bahayanya. Mau apa? Daging di sini sudah yang dimanjakan. Ketika daging dimanjakan, Roh Kudus mulai mengingatkan Anda. Anda nggak mau. Nah, akan terjadi hal-hal yang tidak seperti apa yang Anda bayangkan selama ini. Kok bisa ya? Dalam hadirat Allah. Roh maut menerobos dengan cepat seperti itu. Bisa sekali ya. Nah, ini pelajaran yang luar biasa. Untuk malam hari ini. Supaya kita menyadari bahwa pekerjaan maut itu bisa berlangsung di mana saja, kapan saja, betul ya? Ketika protection Allah tidak ada di dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, saudara, malam hari ini sampai di sini, ya. Nanti next kita akan membahas tentang kotanya. Tadi sudah saya katakan, kalau nanti Anda membaca dalam kitab Perjanjian Lama, di situ Tuhan itu menetapkan atau menentukan beberapa kota. Nanti kalau ada penjahat itu ya, dan mereka membunuh apa gitu, lalu dibalas mau dibunuh gitu, dia lari masuk ke kota itu, kota yang disebut kota keselamatan atau kota perlindungan. Selama dia ada di kota itu, yang membunuh nggak boleh bunuh dia. Ya, kalau dia keluar dari kota itu, nah dia akan disamber, lalu dia dibunuh. Ini gambarnya tadi itu, mirip ya. Nah, kota keselamatan itu. Nah, apa itu kota keselamatan dan bagaimana? Nanti kita akan bahas secara detail ya pada hari Senin ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.